Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ya, kemarin sudah sampai ke konsep asam basa gitu ya, teori-teori asam basa. Baik, kita lanjutkan hari ini ke kesetimbangan asam basa. Oke, kalau kita berbicara kesetimbangan artinya ada penguraian dan ada pembentukan gitu ya. Makanya tanda panah reaksi di sini bolak-balik gitu ya. Ada penguraian ke arah kanan dan ada pembentukan ke arah kiri. Harus diingat, harus dibaca lagi materi mengenai kesetimbangan kimia yang sudah diajarkan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Tentu saja kalau kita berbicara asam basa, karena teori Arrhenius itu mengatakan bahwa larutan yang dilarutkan dalam air, ya, maka kita harus membuat patokan ukuran di sifat yang dimiliki oleh air itu sendiri. Ini menjadi dasarnya. Oke. Pertama mungkin waktu di SMA atau SMK kalian pernah dikatakan bahwa KW ya, konstanta disosiasi atau konstanta pembentukan ion ya dari air itu adalah 10 pangkat min 14 gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan ya. Ketika air itu membentuk H+ dan OH- gitu ya. Air itu terionisasi menjadi H+ dan OH-, seberapa banyak sih H+ dan OH-nya ketika dikalkulasi, dihitung gitu ya, ukur, maka konstanta ekuivalennya itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 18 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, konstanta ekuivalen ini sangat kecil yang menandakan bahwa konsentrasi H2O itu berarti di sebelah kiri ya, H2O-nya itu dianggap konstan, artinya dianggap H2O itu apabila hanya H2O saja itu tidak terionisasi atau terionisasi sangat kecil sekali sehingga dianggap tidak terdisosiasi atau tidak terionisasi ya. Sehingga dianggap konstan. Nilai K-nya itu kecil sekali sehingga dianggap konstan. Kemudian apabila kita masukkan persamaan KW sama dengan K ekuivalen dikali reaktannya ya, seperti persamaan sebelumnya dimasukkan, maka H3O plus OH- plus H2O kuadrat dikali H2O kuadrat, ini coret-coret, maka H3O plus kali H kali OH- atau H plus kali OH- atau Ka plus kali Kb begitu ya. Maka KW-nya 1,2 kali 10 pangkat min 7 dikali 1,0 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini Ka dikali Kb maka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Ya, ketemu yang biasanya dijelaskan. Itu ya. Jadi patokannya ada di sini ya, di pelarutnya airnya. Oke, karena ini akan menentukan ke penjelasan-penjelasan berikutnya. Oke, lanjut ya. Kemudian mengenai kriteria larutan asam, basa, dan netral ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila H+ itu dominan, ya, artinya lebih banyak jumlahnya dalam ionnya, maka dia dikatakan sebagai larutan asam. Kemudian apabila tidak ada H+, tidak ada OH- gitu ya, artinya H+ dan OH-nya sama banyaknya, artinya saling menetralkan satu dengan yang lainnya, maka dia dianggap sebagai larutan netral. Kemudian sebaliknya apabila H+ lebih kecil daripada OH-, artinya OH- yang lebih dominan, maka dikatakan sebagai larutan basa.
Asam itu pH 1 sampai sekitar 6 gitu ya. Ini 7, ini 8 sampai 14. Gitu ya. Oke, contoh biar merefresh lagi ya. Suatu sampel darah diketahui mempunyai konsentrasi asam 4,6 kali 10 pangkat min 8 molar. Hitung konsentrasi OH- dan tentukan jenis larutan. Oke, itu jenis larutan. Oke, tentukan konsentrasi OH- ya. Tadi ya patokannya adalah KW dengan H plus kali OH-. KW adalah 1 kali 10 pangkat min 14 tadi ya, sudah disepakati. 1 kali 10 pangkat min 14, masukkan angkanya di sini H plus 4,6 kali 10 8 dikalikan OH-. Ini maka tinggal dirubah saja. K OH- sama dengan 4,6 kali 10 pangkat min 8. Oh sorry, kebalik ya. 1 kali 10 pangkat min 14 per 4,6 kali 10 pangkat min 8. Oke, maka dimasukkan angkanya, hitung ini 2 kali 2 kali 10 pangkat min 7 konsentrasi OH-. Ya. Nah, nanti silahkan ini juga dikerjakan sebagai bentuk latihan kalian untuk tugasnya nanti dikumpulkan gitu ya, seperti biasa. Larutan baking soda NaHCO3 mempunyai konsentrasi OH- 7,8 kali 10 min 6. Berapa konsentrasi H plusnya? Itu ya, silahkan nanti. Oke. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa ketika kurang dari 7, 1 sampai 6 maka bersifat asam. Kemudian lebih dari 7 bersifat basa, pH 97 netral. Gitu ya. pH asam dan basa asam kuat dan basa kuat terdisosiasi sempurna. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini juga sudah ya, kita skip saja. Lanjut. Oke, pengukuran pH dapat dilakukan dengan pH meter, kertas atau indikator, larutan indikator. Kertas indikator itu seperti kertas lakmus, larutan indikator itu seperti phenolphthalein, metil orange ya, larutan yang sensitif terhadap pH. Itu bisa digunakan sebagai pH indikator. Itu ya. Kemudian ini tabel pH, konsentrasi H+, konsentrasi OH- ya, dan pOH. pH itu jadinya sama dengan 14 min. Ya, itu ya. Ini saya kira juga ini mudah untuk dipahami ya. Yang konsentrasi asam yang semakin besar ya, konsentrasi asam yang semakin besar, maka dia akan membuat nilai pH menjadi lebih kecil, artinya dia menjadi asam. Sedangkan apabila konsentrasi asamnya mengecil gitu ya, semakin kecil ke sini sampai min 14, maka dia pH-nya menjadi besar, artinya basa ya. Dan sebaliknya untuk pOH. Oke. Kemudian beberapa asam basa indikator yang banyak digunakan ya, seperti tadi saya katakan ada metil green, thymol blue, metil orange, phenolphthalein gitu ya yang sering kita gunakan, kemudian ethyl red. Kemudian perubahan warnanya atau apabila metil green dari warna kuning menjadi biru, dari asam ke basa ya.
asam basa. Phenolphthalein ya berubah di pH sekitar 8-an ya. Dari tidak berwarna menjadi merah muda. Ini yang sering digunakan. Kemudian yang sering lagi metil jingga ya. Metil jingga ini 3,2 sampai 4,4 dari merah menjadi jingga ya, tidak terlihat seperti yellow tetapi lebih ke jingga. Oke. Kemudian ada juga yang konstanta ionisasi asam ya. Konstanta ionisasi asam itu menyatakan banyaknya asam yang ion asam yang terbentuk. Konstanta relatif suatu asam menyatakan dengan konstanta ionisasi asam ya, betul. Ionisasi asam lemah, ingat ya, asam dikatakan asam lemah apabila dia terionisasi atau terdisosiasi sebagian Ha ditambahkan dalam air, maka dia membentuk H+ dan OH-. Ya. Maka Kc-nya adalah hasil pereaktan, gitu ya, konsentrasi hasil per konsentrasi reaktan. Maka berdasarkan persamaan ini, ingat H3O+ kali amin per Ha ini bisa kita buat sebagai sebuah persamaan untuk menentukan Ka. Ya. Oke. Ini ya, Kc dikali H2O untuk menghilangkan H2O di sini sama dengan Ka. K sama dengan H+ dikali amin per H. Itu untuk menentukan konstanta ionisasi asam yang juga sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ini tabel Kb, beberapa. Lihat, kalau kita lihat di bagian bawah ini, nilai Kb-nya sangat kecil. Artinya dia terionisasi, hampir tidak terionisasi. Tidak berubah. Ya, tidak. Kemudian, contoh. pH 0,1 molar larutan asam format pada 25 derajat Celcius adalah 2,38. Tentukan nilai Ka. Oke. Pertama, kita dari pH-nya terlebih dahulu ya. pH itu ingat berhubungan dengan konsentrasi dari asam. Asam sama dengan konsentrasi asam sama dengan 10 pangkat min pH ya. Karena kemarin ingat min log H+ kan. Min H+, masukkan ke persamaannya 10 pangkat min 2,38 sama dengan yang tinggal hitung masukkan pakai kalkulator, keluar angkanya 4,2 kali 10 pangkat min 3 molar. Ingat ya, konsentrasinya dalam molar. Kemudian kita tentukan persamaan disosiasinya. Asam format ya, HCHO2 sama dengan H+ ditambah CHO2-. Ingat pada konsentrasi awal ya, larutan asam formatnya konsentrasinya 0,1, maka awal 0,1, kemudian H+-nya 0 karena belum terbentuk kondisi awal. Kemudian ketika asam format terionisasi, maka konsentrasi asam formatnya sendiri berkurang. Seberapa banyak? Ya berarti sebanyak konsentrasi asam yang terbentuk. Konsentrasi asam yang terbentuk ya kita tahu dari nilai pH-nya. Setelah dihitung
ada 4,2 kali 10 pangkat min 3 molar. Masukkan di sini terbentuk 0,042 karena perbandingannya 1:1, maka di sini juga 0,0042. Maka dikurangi konsentrasi setimbangnya, konsentrasi asam pada keadaan setimbang, konsentrasi asam format pada keadaan setimbang adalah 0,096. Kemudian yang terbentuk 0,042, 0,042. Kemudian setelah itu tinggal masukkan ke persamaannya. Ingat ya, selalu ion yang terbentuk per reagen. Ya, selalu ingat Ka sama dengan, kalau saya ini H+, kemudian A- gitu ya, plus Ha. Ingat, ini selalu harus diingat. Maka kalau di sini H plusnya ya, H plus di sini ya, terbentuk H plus, kemudian aminnya adalah CHO2 min. Ini. Kemudian HA-nya ya berarti konsentrasi dari asam formatnya. Oke, tinggal masukkan pada keadaan setimbang 4,2 kali 10 min 3, 4,2 min 3 per 0,092 sama dengan, ya tinggal masukkan angkanya 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kalau kita golongkan, maka berdasarkan nilai Ka-nya, ingat ya, apabila kurang dari 10 pangkat minus 3, maka dia lemah asamnya, ya. Maka ini tergolong sebagai asam lemah. Oke. Latihan. Konsentrasi asam asetat atau asam cuka adalah 0,75 molar. Hitung H plus dan pH-nya. Ini saya kira ya persamaannya menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Bisa ya, gampang ya. Kemudian vitamin B, asam nikotinat merupakan asam lemah dengan Ka 1,4 kali 10 min 5. Berapakah konsentrasi H plus dan pH larutan 0,01 molar? Ya, ini silahkan ya. Ini mudah sekali ini. Kerjakan saja. Kemudian berapakah persentase ionisasi asam asetat 0,1 molar? Ka 1,8 kali 10 min 5. Ini ya, gampang ini ya. Pertama kita tentukan dulu persamaannya, persamaan disosiasinya. Sama asetat sama dengan H plus kali ion asetat, ya plus ion asetat. Konsentrasi awal tadi 0,1 molar. Kemudian ketika keadaan awal belum terbentuk H plus maupun A min. Perubahannya yang ini yang kita cari ya, berdasarkan nilai Ka-nya tadi ya. Ingat Ka persamaannya adalah H plus dikali C2 A min plus Ha ya ini. Maka ini masukkan persamaannya, masukkan angkanya X dikali X per 0,1. Ya, kenapa ini dianggap tetap 0,1? Ingat, namanya asam lemah itu terdisosiasi kecil ya. Ketika ini dikurangi dengan X, maka X itu tidak terasa gitu ya. Angkanya itu tidak signifikan sehingga dianggap sama. Oke, maka tinggal masukkan ke persamaannya X kali X per 0,1 dikali sama dengan Ka ya. Maka tinggal dimasukkan ke perhitungannya ya pakai kalkulator. Maka X sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini berarti dinaikkan dulu
dan dulu, kemudian tinggal diakar, ya. Karena ini jadinya kan X kuadrat. Ya. Jadinya kan X kuadrat sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 dengan X kuadrat 1,8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian X-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 6 diakar. Kan ya ketemu ya. Kak, H plusnya, konsentrasi H plusnya itu kan sama dengan X-nya itu tadi ya. H plus sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian persentase ionisasinya, nah, kita tinggal lihat saja. 1,3 kali 10 pangkat min 3, ini kan banyaknya yang terionisasi, dibagi dengan konsentrasi awalnya, dikali 100%. Maka hasilnya adalah 1,3%. Udah, silahkan nanti dikerjakan latihan-latihannya. Kemudian konstanta ionisasi basa. Reaksi ionisasi suatu basa lemah. Ya, ingat ya, ini sama saja ya. Kb OH-, konsentrasi OH- dikali konsentrasi BH plus per P. Menghitung Kb dari pH. Metil amin 0,1 molar mempunyai pH 11,8. Hitung Kb. Kita pertama tentu saja tentukan dulu persamaan disosiasinya. CH3NH3 plus dan OH-. Kemudian kita hitung dari POH ya. POH sama dengan 14 min pH ya. Sama dengan 2,2. Maka kita tahu konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2,2. Ingat persamaan min log ya. Min log kalau dibalik menjadi pangkat. 6,3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dari sini sudah mudah ya, tinggal tentukan. Kenapa ini kuadrat? Karena ini 1:1 gitu ya. 1:1. Maka ini berarti kalau ini kan yang terbentuk atau terurai ini X gitu kan. Apabila ini X-nya ini, maka X kuadrat ya. 6,3 kali 10 min 3 kuadrat per 0,1. Maka nilai KB-nya adalah 3,9 kali 10 pangkat min 4. Itu ya. Temu mudah sekali. Oke, PKA sama min log KA, makin besar PKA semakin lemah. Tadi sudah PKB min log makin KB semakin besar PKB maka basa semakin lemah. Sudah KA sama KB sama KW, KA kali KB sama KW itu pasangan asam basa konjugasi. Ini latihan ya, silakan nanti latihannya juga dikerjakan. PKA, nah, ini sama seperti yang tadi kita hitung ya. Oke, itu ya ini materi hari ini. Sampai situ di kesetimbangan asam basa ya. Saya harapkan latihan-latihannya dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya masih ada 2 pertemuan lagi insya Allah dengan saya. Materinya mengenai larutan penyangga ya, larutan penyangga.
Larutan penyangga itu adalah larutan yang digunakan biasanya untuk menyangga pH. Artinya dia mampu membuat pH-nya menjadi lebih stabil ketika diberikan tambahan larutan yang lainnya. Sedikit asam atau sedikit basa itu pH-nya tetap sama. Nah, larutan penyangga itu, untuk memahami larutan penyangga tentu saja harus memahami dulu konsep ya, teori asam basa kemarin, kemudian kesetimbangan asam basa. Ini adalah materi dasarnya untuk memahami untuk materi larutan penyangga ini. Larutan penyangga ini biasanya dibuat dari asam atau basa dengan garamnya, atau asam lemah dengan basa konjugatnya. Itu ya. Kemudian untuk membuat perhitungan mengenai asam basa, konsentrasi disosiasi atau ionisasinya harus betul-betul dipahami terlebih dahulu. Karena konsep itu akan betul-betul digunakan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Tolong sekali lagi tugasnya dikerjakan. Nanti akan saya buatkan link untuk pengumpulan tugasnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga kesehatan. Salam untuk semua keluarga yang ada di rumah. Terima kasih.